Oleh karena itu, bagi Anda Sobat Tanya Herbal, jangan ragu-ragu konsultasikan permasalahan kesehatan Anda kepada kami, tim Tanya Herbal, sehingga Anda akan mendapatkan informasi yang tepat. Pertama adalah tepat herbal yang dipakai. Yang kedua adalah tepat dosis atau takarannya. Yang ketiga adalah tepat cara pemakaiannya. Kemudian yang keempat adalah tepat diagnosisnya. Dan yang terakhir adalah kami juga akan melakukan sebuah monitoring terapi untuk mendapatkan respon balik dari herbal-herbal yang kami berikan, sehingga kemungkinan terjadinya efek samping dari herbal yang kami berikan kepada Anda itu bisa kami antisipasi dan bisa kami deteksi lebih awal, lalu kami berikan solusinya. Selain itu, monitoring terapi juga dalam upaya untuk mengetahui progresitas atau kemajuan dari terapi yang sedang Anda jalani dengan herbal yang kami berikan. Jadi, Tanya Herbal adalah satu program, yaitu rasionalisasi terhadap suatu terapi yang didasarkan dengan konseling dan monitoring. Semoga dengan cara itu Anda akan mendapatkan pengobatan herbal yang terbaik untuk kesehatan Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat gula darah labil, bikin daya tahan tubuh menurun. Jika kamu mengalami gejala seperti jangan sampai disepelekan, ada kesempatan konsultasi gratis untuk kamu penderita diabetes bersama tim Dr. Kintoko hanya di Tanya Herbal. Kamu akan mendapatkan solusi herbal yang disesuaikan dengan keluhan, karena setiap orang memiliki keluhan dan penanganan yang berbeda. Tunggu apa lagi? Yuk konsultasikan diabetesmu sekarang juga bersama Tanya Herbal, solusi herbal untukmu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau cek suara dulu ya. Udah kedengeran belum suaranya? Sudah aman? Sudah aman belum nih? Coba dong kasih tahu di kolom komentar ya. Aman, oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat bergabung untuk seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berjumpa lagi bersama Tanya Herbal dengan tema neuropati diabetes, faktor resiko dan terapi herbal. Bersama Tanya Herbal yang akan diisi oleh Dr. Kintoko pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratna Julia Dewi yang akan memandu selama beberapa jam ke depan di acara webinar pada siang hari ini. Untuk seluruh peserta yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadahnya diterima dan selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Suaranya sudah ada suara ya? Sudah? Baik, terima kasih yang sudah menginformasikan. Sebelum kita mulai acara webinar kita pada siang hari ini, boleh ya kita santai dulu nih sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung karena kita harus mengumpulkan banyak peserta nih supaya nggak ketinggalan. Jadi kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dulu ya. Sebelum kita mulai, boleh dong kita absen dulu dong di sini. Dari mana aja nih asalnya yang sudah bergabung peserta kita pada siang hari ini, asalnya dari mana aja? Boleh dong kasih tahu aku di sini ya. Di sini dari mana? Dari mana? Wow, ada yang dari Klaten. Halo. Ada dari Kupang. Pokoknya ini dari Sabang sampai Merauke ya. Ada yang laporan juga nih sama aku di WhatsApp ya kan. Ada yang dari Sabang sampai Merauke. Wow, luar biasa sekali antusiasnya. Terima kasih saya ucapkan untuk seluruh peserta ya yang sudah antusiasnya luar biasa sekali pada siang hari ini walaupun sedang puasa ya kita selalu semangat ya, nggak ada kata males-malesan ya, kita belajar bareng, kita upgrade ilmu bareng. Tuh, ada Dokter David di situ dari Merauke. Wow, jauh banget ya ternyata jangkauan Zoominar kita pada siang hari ini. Wah, keren luar biasa. Nah, untuk teman-teman ya bisa informasikan kepada teman-teman yang lainnya ya, kerabat, teman-teman yang lainnya untuk segera bergabung. Untuk segera bergabung bersama kami di sini. Bisa beritahu teman-teman yang lainnya untuk segera bergabung karena acara akan segera dimulai. Selanjutnya boleh dong ya kasih tahu aku di sini nih. Aku kepo banget. Kira-kira motivasi teman-teman untuk mengikuti webinar pada siang hari ini tuh apa? Boleh dong kasih tahu ya. Misalnya aku mau upgrade ilmu aku tentang herbal, misal mau upgrade apalagi pengetahuan khusus di herbal. Saya ingin sembuh, saya ingin tahu tentang herbal untuk diabetes misalnya. Boleh kasih tahu ya di kolom komentar, cepetan ketik-ketik, tulis-tulis biar makin semangat. Biar semuanya itu bisa tahu gitu rasanya semangatnya seperti apa untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Sebelum itu, yang belum tahu ya, apa sih itu Tanya Herbal? Tanya Herbal itu adalah forum kesehatan yang memberikan solusi herbal berbasis konseling dan pemantauan terapi ya. Jadi seperti itu. Barangkali ada teman-teman di sini yang belum tahu apa itu Tanya Herbal. Sebagai terapis ingin membantu pasien lebih cepat sembuh. Wah, itu motivasinya keren sekali, luar biasa.
mau berobat diabetes nih Kak Atin. Baik, luar biasa sekali ya motivasi-motivasinya. Semoga dengan adanya webinar kita pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk kita semua tentunya. Dan untuk peserta webinar yang sudah bergabung, saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung. Dan teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian yang sudah hadir di sini, bisa untuk mempersiapkan pertanyaan yang nantinya akan dibuka sesi pertanyaan setelah pemaparan materi oleh Dr. Kintoko. Bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang. Luar biasa sekali ini. Banyak antusias motivasinya luar biasa, banyak banget ya macamnya nih. Menambah ilmu dan pengetahuan dari Kak Riono. Wah, luar biasa sekali. Ingin menyembuhkan mama aku, Kak Omtang. Wah, semoga selalu diberikan kemudahan dan ini jalannya gitu ya. Ada jalannya untuk ikut webinar bersama kami di sini. Baik, acara akan segera kita mulai. Sebelum saya mulai acara kita pada siang hari ini, saya akan membacakan profil narasumber. Beliau adalah dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Beliau juga founder dan ketua umum Apoteker. Beliau juga ketua umum APHI. Dan beliau juga ahli herbal Indonesia. Langsung saja kita sambut Dr. APT Kintoko MSc dengan topik neuropati diabetes, faktor resiko, dan terapi herbal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Sobat Tanya Herbal dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan terapi herbal pada kasus neuropati diabetikum atau neuropati diabetik ya. Kalau kita lihat di antara penyakit komplikasi dari diabetes, neuropati termasuk yang mencakupi hingga 70% dari kasus-kasus yang terjadi. Artinya kalau ada 100 penderita diabetes gitu ya, maka 70 orang diantaranya itu mengalami gejala-gejala yang bisa mengarah kepada neuropati ya. Meskipun itu levelnya bisa mulai dari yang ringan, sedang sampai yang berat atau parah gitu. Nah, tadi sebelum acara ini kita mulai sudah diperdengarkan atau diputar satu video yang saya sampaikan itu sebagai prolog untuk memahamkan kepada kita akan pentingnya kita memahami tentang suatu patofisiologi ya, atau faktor resiko atau penyebab ya dari terjadinya neuropati diabetikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir di sini dan tadi sudah ditanyakan dan sampaikan pesertanya ini mulai dari Sabang sampai Merauke ya, ada semua alhamdulillah. Dan yang berikutnya juga motivasinya, ini saya tadi tersentuh ya, ada yang ingin mencari kesembuhan untuk ibundanya ya, untuk pasien atau kliennya. Ini niat-niat yang sangat mulia dan di bulan puasa yang penuh keberkahan di mana doa-doa kita diangkat oleh Allah. Saya juga ingin menitipkan doa kepada siapapun yang hadir di sini, semoga yang sedang diuji oleh Allah dengan berupa sakit, semoga diberikan kesabaran dan itu menjadi penggugur dosa-dosa
namun juga semoga Allah juga datangkan obatnya, atau istilahnya likullidain dawaun. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya, dan salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah menggunakan modalitas terapi herbal. Seberapa efektif dan bagaimana terapi herbal itu nanti sangat tergantung dari kondisi setiap orang. Makanya kita menggunakan metode terapinya itu menggunakan istilahnya itu konseling ya, dan monitoring. Kenapa harus di konseling? Karena tadi kondisi setiap orang itu ternyata beda-beda. Pada beberapa penderita diabetes yang kadar gula darahnya rata-rata ada di atas 400 ya, ini komplikasinya juga semakin berat ya, komplikasinya juga semakin berat, dan itu akan berbeda dengan mereka yang mungkin kadar gula darahnya hanya sedikit di atas 200 misalkan. Nah, oleh karena itu kalau di dunia modern, di dalam pengobatan kedokteran konvensional itu ada istilahnya adalah personalized medicine. Jadi pengobatan yang berbasis individu, atau setiap orang itu dianggap sebagai punya keunikan tersendiri, punya keunikan sendiri-sendiri ya, variasi genetik dan seterusnya. Itu yang kemudian membedakan nanti di dalam pola persepan juga, pola persepan herbalnya. Selain itu juga itu akan berpengaruh nanti terkait dengan kemunculan potensi munculnya efek samping ya, karena kita memahami belajar tentang herbal itu bukan kemudian zero risk ya, bukan tanpa resiko, tanpa efek samping maksudnya. Setiap apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh yang itu di luar daripada unsur-unsur nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, ya, vitamin, mineral, itu kita kategorikan sebagai apa yang disebut dengan eksogen ya, sebagai eksogen. Jadi agen eksogen. Agen yang semestinya itu tidak harus ada di dalam tubuh kita, tetapi kita masukkan dalam kondisi tertentu itu untuk suatu tujuan tertentu. Maka nanti penggunaan herbal itu dimasukkan dalam kategori karena itu dalam kondisi kita sehat ya, itu tidak harus kita mengabsorb atau menggunakan. Namun perlu diketahui Bapak Ibu, Sobat Tanya Herbal yang berbahagia dimanapun Anda berada, konteks diabetes ini termasuk jenis penyakit kronis ya. Penyakit kronis artinya penyakit yang memang dalam proses penyembuhannya itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemarin saya ada monitoring dari Mbak Ratna itu dia kena diabetikum, neuropati diabetikum, itu baru pakai 4 hari gitu, katanya kok nggak sembuh gitu, kok nggak ada perubahan katanya. Nah, saya bilang, nah, ini kan penyakit kronis gitu ya, apalagi kalau bicara masalah saraf ya, kerusakan saraf yang disebabkan karena diabetes, di mana faktor pemicunya salah satunya adalah mereka yang mengalami obesitas. Obesitas mengarah kepada diabetes tipe 2 yang kemudian terjadi secara kronis. Kronis itu menahun. Mungkin ada di antara Sobat Tanya Herbal yang mungkin keluarganya atau yang bersangkutan itu sudah menderita tidak kurang dari 10 tahun misalkan ya, dari terindikasi terdiagnosis sebagai penderita diabetes. Maka dalam kurun waktu 10 tahun itu tingginya kadar gula darah yang tidak terkontrol itu setidaknya akan menyebabkan terbentuknya radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang nanti menyebabkan stres oksidatif di dalam tubuhnya ya, apalagi ditambah tanpa asupan zat-zat yang bersifat antioksidan ya, termasuk kurangnya asupan mineral-mineral yang berfungsi sebagai kofaktor dari enzim antioksidan seperti Zn gitu ya, selenium.
Jadi ada satu jurnal yang menjelaskan pentingnya asupan mikroelemen ya seperti selenium, Zn tadi pada penderita diabetes gitu. Ini maksudnya bahwa mikroelemen ini itu berfungsi sebagai kofaktor. Artinya kalau enzim antioksidan itu tidak bisa bekerja dengan optimal itu karena kekurangan mikroelemen tadi. Maka asupan mikroelemen itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kenapa? Karena gula darah yang tinggi itu memicu terjadinya stres oksidatif atau memicu terjadinya radikal bebas ya. Radikal bebas kemudian menyebabkan stres oksidatif karena kinerja dari enzim-enzim antioksidan di dalam tubuh itu tidak optimal gitu. Jadi ini hal yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, antioksidan juga bisa berupa dimasukkannya pigmen ya zat pigmen atau warna-warna alami dari bahan alam itu yang dimasukkan ke dalam tubuh ya. Misalkan dari unsur beta lain seperti warna-warna magenta ya. Kemudian unsur-unsur klorofil warna hijau, unsur-unsur antosianin warna ungu, unsur-unsur fikosianin seperti warna di dalam warna-warna spirulina biru hijau seperti itu. Kemudian ada lagi warna orange ya, beta karotin dan seterusnya. Jadi konsepnya di sini sebagai pendekatan agar kadar gula darah yang tinggi itu tidak memicu terjadinya stres oksidatif, maka dua perkara ini yang harus dilakukan, yaitu kecukupan terhadap mikroelemen yang memungkinkan optimasi dari kinerja antioksidan secara enzimatis, dan yang kedua adalah memasukkan kecukupan zat pigmen ya. Zat pigmen itu zat berwarna. Jadi sebetulnya seorang penderita diabetes itu kalau tidak mau terjadi komplikasi lebih parah itu mestinya memasukkan dua elemen tadi, jadi zat alami dari tumbuh-tumbuhan. Jadi dia mestinya mengabsorb misalkan sari dari beras hitam, misalkan beras hitam yang direbus gitu ya, kemudian airnya itu diminum gitu. Itu cara-cara yang diupayakan untuk memasukkan antioksidan tapi yang sifatnya dari luar gitu ya. Kemudian dia mengasup beberapa suplemen kesehatan, misalkan yang mengandung magnesium, yang mengandung Zn, yang mengandung selenium. Nah, seperti ini akan membantu optimalisasi kinerja enzim-enzim antioksidan gitu ya. Nah, kembali kepada tadi, yang pertama, kalau kadar gula darah itu tidak terkontrol, selain tadi menyebabkan stres oksidatif ya, yang kedua itu akan gula ini, glukosa ini itu akan berikatan dengan hemoglobin ya, dengan hemoglobin. Jadi dalam kondisi normal mestinya ini tidak saling Maaf, berikatan Pak gitu. Kin, dipotong sebentar. Ya. Untuk PowerPoint-nya bisa di share it all full. Nah, Sudah full ini? ya, baik Pak. Terima kasih. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Mbak Rana? Ya, sudah Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi yang kedua itu adalah si gula ini itu akan berikatan atau mengikat atau diikat oleh hemoglobin. Nah, kondisi ini menunjukkan nanti kondisi pengendalian kadar gula darah yang buruk. Artinya kalau kemudian nanti HbA1c ini adalah rendah ya, tinggi dari standarnya yaitu 7%, itu menunjukkan cara pengendalian kadar gula darahnya itu tidak berhasil gitu. Berapa yang menjadi ukurannya ya di bawah 200 gitu ya, di bawah 200. Tetapi pada kasus neuropati itu ditekan sampai kadar gula darah itu di bawah 130, 80 sampai 130 mg per desiliter gitu. Nah, inilah upaya yang harus dilakukan supaya tidak terjadi komplikasi. Jadi Sobat Tanya Herbal yang berbahagia dimanapun Anda berada,
kalau kita bicara tentang komplikasi, itu yang paling akurat untuk menjadi dasar itu adalah HbA1c, ya, HbA1c, yaitu gula atau glukosa yang berikatan dengan Hb atau hemoglobin. Jadi kalau menggunakan standar hanya gula darah saja gitu ya, misalkan yang dianggap gula darah diabetes itu kalau gula darahnya itu sampai di atas 200 gitu ya. Hanya mendasarkan itu saja. Saya ingin sampaikan salah satu ya contoh dari mereka yang sudah mengalami diabetes kronis itu bisa mendadak mengalami hipoglikemi. Hipoglikemi itu kadar gula darahnya ketika dicek itu di bawah 100 gitu ya. Itu kadang kita mengatakan, oh berarti dia tidak diabetes gitu. Nah inilah salah pemahaman bahwa ada kondisi orang yang diabetes kronis itu bisa mengalami hipoglikemi atau kadar gula darahnya itu turun drastis di bawah normal gitu. Lalu kita mengatakan, oh berarti dia tidak diabetes atau diabetesnya sembuh. Tidak. Jadi yang paling bagus adalah menggunakan dua pendekatan tadi. Ya, kadar gula darah diukur, ya kemudian HbA1-nya diukur gitu ya. Ini ingin saya tekankan supaya nanti jangan sampai gagal paham gitu ya. Kalau mendapatkan kasus pasien atau klien yaitu kadar gula darahnya di bawah 100 atau hipoglikemi, kemudian dia katakan bahwa itu adalah perkembangan atau progres penyakitnya membaik. Kadang malah terjadi sebaliknya, itu menunjukkan satu kontrol gula darah yang tidak bagus gitu, sehingga terjadi kronis ya, dan akhirnya secara fluktuatif kadar gula darah itu bisa naik turun tanpa terkendali. Nah inilah pentingnya kita menggunakan parameter yang HbA1c. Nah bicara tentang diabetes, memang yang paling dominan itu yang tipe 2. Itu hampir mencakup 90% ya. Yang tipe 2 itu yang disebabkan karena obesitas. Faktor resikonya itu obesitas tadi, dan itu secara patogenesisnya atau proses terbentuknya penyakit itu karena sebetulnya resistensi insulin. Jadi bukan karena kekurangan insulin, awalnya itu enggak. Tapi ada insulin yang diproduksi, tetapi insulin itu tidak bisa dipakai oleh tubuh, yaitu oleh otot ya, oleh lemak itu nggak bisa memakai karena adanya tadi resistensi insulin, yaitu oleh asam-asam lemak bebas atau free fatty acid. Nah, oleh karena itu nanti bagaimana cara kita membuat penata laksanaan ya, itu adalah ya mengendalikan berat badan. Jadi ini satu strategi bagi para penderita diabetes yang kena komplikasi neuropati dan punya sejarah obesitas, atau kalau dihitung obesitas itu nanti menggunakan pendekatan namanya indeks massa tubuh ya, IMT. Kalau IMT itu rumusnya adalah tinggi badan, berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Kalau hasilnya nanti lebih dari 30, berarti memang benar dia adalah mengalami atau faktor risiko penyebabnya itu adalah karena dia obesitas yang memicu terjadinya resistensi insulin. Dan kasusnya ini paling banyak adalah yang dipicu oleh resistensi insulin atau diabetes tipe 2. Sehingga nanti ramuan-ramuan herbal yang mengarah kepada penurunan berat badan atau obesitas itu adalah yang efektif adalah untuk meluruhkan lemak, kemudian menurunkan nafsu makan, kemudian meningkatkan termogenesis ya, pemecahan lemak menjadi energi, kemudian lagi menghambat absorpsi lemak yang ada pada intestin. Itu adalah cara-cara formula atau komposisi herbal yang bersifat meluruhkan atau menurunkan berat badannya gitu sampai nanti ada pada rentang yang normal gitu ya, yaitu 18 sampai 24 IMT-nya, indeks massa tubuhnya gitu. Nah,
Sobat Tanya Herbal yang berbahagia dimanapun Anda berada, eh, pada kasus komplikasi itu sebetulnya ada yang sebetulnya dia diabetes gitu ya, tetapi tidak menyebabkan komplikasi. Nah, itu di dalam kajian studi epidemiologinya itu ada 25%. Jadi kalau ada 100 orang gitu ya, itu yang nanti menjadi komplikasi itu ada 75 orang gitu ya. Lalu yang apa namanya? Yang tidak komplikasi itu ada 25 orang gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kondisi setiap orang, daya tahan setiap orang itu beda-beda ya Bapak Ibu, dan jenis nanti di organ apa yang paling terkena dampaknya itu jelas adalah organ yang paling lemah. Kalau diurutkan nanti komplikasinya itu yang pertama yang paling banyak tadi saya sebutkan itu neuropati. Ya, neuropati itu nanti rentangnya dari ringan, sedang sampai berat ya. Dan neuropati ini nanti berlanjut sampai kepada terjadinya ulcus diabeticum atau kakinya itu kena luka, nggak sembuh-sembuh, terinfeksi, menjadi gangren, kemudian diamputasi. Itu satu jalur itu. Dan itu yang paling banyak terjadi tadi. Terus di atasnya itu adalah mereka yang mengalami yang disebut dengan nefropati. Jadi yang terkena itu adalah yang paling lemah organnya adalah ginjal. Nah, itu nefropati. Jadi mengalami problem gagal ginjal atau nefropati diabetikum. Lalu yang paling atas yang tingkat insidensinya itu berjalan gitu, tapi ada kasusnya itu adalah retinopati. Jadi kerusakan pada retinanya ya apa namanya, biasanya kasus-kasus ini dimulai ada glaukoma ya, glaukoma. Jadi biasanya glaukoma kemudian nanti mengarah kepada terjadinya spot gitu ya. Jadi nanti kayak hanya melihat titik-titik hitam gitu ya di dalam, yang bisa melihat dia sendiri gitu. Kalau yang bisa merasakan bahwa itu sudah terjadi spot-spot, black spot-spot itu adalah dia yang mengalami diabetes. Jadi kalau seperti itu tema kita hari ini itu kan yang neuro ya, yang neuro itu yang paling sering terjadi gitulah. Nah, itu nanti ditandai dengan apa? Ya dengan tadi rasa semutan, kemudian kebas-kebas gitu ya. Gedibel kalau orang bahasa Jawanya itu gedibel gitu ya, tebel gitu ya. Kemudian nyeri ya, kadang ada rasa panas, kadang juga kaku-kaku, kadang juga ada rasa dingin di kakinya itu. Jadi organ tubuh yang lainnya itu suhunya normal, tapi dia merasakan di kakinya itu rasa sangat dingin gitu ya, sehingga sering dia pakai kaos kaki gitu ya, para penderita diabetes yang mengalami neuropati. Dan kenyataannya kasus ini jauh lebih banyak dibandingkan yang nefropati. Nah, kalau kita lihat faktor resikonya ya jelas ya, karena diabetes itu juga ada faktor keturunan ya. Tapi yang lebih banyak itu adalah gaya hidup atau lifestyle yang tidak sehat pada awal-awal sebelumnya. Nah, ini gejala-gejala kalau kita ingin tahu ya bahwa saya kena kemungkinan kena ADM itu ini kayak mudah lelah, mudah mengantuk, kemudian sering minum atau mudah haus gitu ya. Kemudian sering kencing pada malam hari. Nah, ini yang kesemutan ini masih dalam tahap neuropati yang ringan, yang masih dianggap yang ringan tadi ya, yang kalau uji sensasi ya, ada uji tes sensasi itu dia masih tergolong ringan. Nah, itu contohnya kesemutan gitu ya. Nanti makin berat sampai respon sensasi rangsangnya itu benar-benar tidak merasakan lagi. Dicubit nggak terasa, ditusuk pakai jarum nggak terasa. Nah, ini berarti sudah kondisi neuropatinya itu parah atau berat gitu. Nah, pada kondisi seperti ini
itu dia tidak terasa nanti nginjak puntung rokok nggak terasa, nginjak kerikil nggak terasa dan sebagainya, akhirnya terjadi perlukaan kemudian tidak dijaga dengan baik, akhirnya menjadi infeksi. Dan kita tahu infeksi pada kasus diabetikum itu sangat susah, proses penyembuhannya lama gitu. Yang menyebabkan lama itu karena respon inflamasinya itu memanjang gitu. Jadi kalau ada satu obat yang bisa memendekkan respon inflamasi, itu bisa mempercepat penutupan luka. Jadi luka pada diabetes itu susah sembuh itu karena respon inflamasinya terlalu panjang atau memanjang gitu ya. Nah, itulah yang kemudian nanti menyebabkan terjadinya infeksi, kemudian menjadi nekrosis, gangren gitu ya, baru kemudian terjadi amputasi. Jadi langkahnya seperti itu. Nah, ini makanya saya tadi sampaikan sebetulnya Bapak Ibu kalau nanti konseling dengan kami, saya minta tidak hanya kadar glukosa yang disampaikan, tetapi HbA1c-nya kita pengen tahu gitu. Jangan-jangan Bapak Ibu kecenderungan glukosanya rendah, yaitu di bawah tadi 100, kita sebutnya oh Bapak nggak mengalami diabetes itu. Ternyata dia itu mengalami hipoglikemi tadi, yaitu salah satu contoh diabetes juga gitu, meskipun parameternya tidak harus tinggi. Jadi hipoglikemi itu jauh di bawah normal gitu. Jadi saya meminta ini kepada teman-teman juga para nakes, kemudian terapis gitu ya, mungkin ataulah HbA1c ini. Nah, ini standarnya nanti bisa harganya bisa kita lihat dan kita ketahui dari hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, secara umum komplikasi dibagi menjadi 2, mikro dan makro ya. Yang mikro itu tadi ada neuro, nefro dan retino ya. Kalau yang makro itu ada ini, ada stroke ya, jantung ya. Ini yang makro ya. Stroke jantung ini yang makro. Dan kebanyakan sekarang kasus terjadinya serangan jantung dan stroke itu juga kemungkinan besar adalah karena punya riwayat diabetes mellitus. Nah, ini sobat tanya herbal semuanya. Ini parameter yang harus kita jadikan sebagai dasar. Kalau misalkan teman-teman mau merekomendasikan pasien atau kliennya untuk melakukan screening mikroalbumin ya, ini mikroalbumin ini adalah pra gagal ginjal gitu. Jadi sebelum benar-benar gagal ginjal ini tuh sudah tinggi biasanya. Kadar mikroalbuminnya itu sudah tinggi. Ya. Artinya kalau kita menentukan kadar mikroalbuminnya itu mulai tinggi, itu sebanding dengan kadar HbA1c. Biasanya kalau mikroalbuminnya juga tinggi, itu HbA1c juga relatif tinggi, tetapi ini belum sampai pada kondisi ini nefropati, belum, itu baru fase awal gitu. Ini nanti akan kita bahas saja di pertemuan khusus tentang gagal ginjal ya. Hari ini kita fokus di neuropati ya. Jadi yang nomor yang biru ini neuropati ini yang paling sering dirasakan, yang paling sering terjadi ya. Tadi saya katakan nilai insidensinya hingga 70% ya. Artinya dari 100 orang itu yang menderita diabetes 70-nya itu adalah mereka yang mengalami kondisi neuropati tadi. Nah, ini neuropati sebetulnya terjadi pada semua saraf ya. Maksud saya terjadi pada kerusakan periferal saraf tepi, tetapi saraf tepi ini adalah terletak di seluruh bagian tubuh kita. Nah, ada pada ini juga ya saraf tepi yang mensarafi saluran pencernaan kita atau peristatik usus kita gitu. Jadi wajar kalau kemudian kita melihat penderitaan BAB gitu.
yang kronis, maksud saya yang kronis itu sering mengalami kesulitan BAB. Nah, nanti ini juga harus dieksplorasi bagi teman-teman praktisi di kesehatan, itu baik formal maupun tradisional, ditanyakan apakah sering BAB gitu, sering sembelit gitu ya, sering sembelit gitu. Itu rata-rata akan terjadi kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua, dia sering juga mengalami nyeri otot. Ya, nyeri otot, kemudian juga nyeri sendi atau pertulangan gitu. Kadang kita sering tidak bisa membedakan atau menghubungkan, dikiranya itu paling otot kesleo misalkan, atau karena kelelahan gitu ya, kemudian mengalami nyeri tulang gitu atau nyeri sendi. Padahal dia punya riwayat diabetes gitu. Jadi ini juga perlu dipahami, jangan sampai kita menganggap sepele rasa-rasa nyeri yang ada di pertulangan kita, sedangkan HbA1c kita memang tinggi. Jadi ada kemungkinan itu juga pengaruh saraf tepi yang ada di bagian organ tersebut. Nah, nanti gejalanya ini mulai dari yang kesemutan tadi saya sebutkan, ini masih ringan ini ya. Mati rasa, kram, kaku-kaku, rasa terbakar, ya, kulit kering, ya, kulit mengkilat, ya, kemudian kelemahan anggota gerak. Gitu. Ini adalah yang terjadi, dan ini tadi biasanya ini yang paling sering terjadi itu sampai 70% penderita diabetes itu akan mengarah ke sini, akan mengarah ke neuropati dan seterusnya. Jadi inilah yang terjadi sesungguhnya dengan saraf-saraf kita, ya. Ini yang paling kiri ini yang jaringan saraf yang sehat gitu ya. Nanti ketika diabetes itu terjadi kerusakan pada pembuluh-pembuluh darah kapiler, itu dulu yang terjadi. Pembuluh darah kapiler itu mengalami kerusakan. Setelah pembuluh darah kapilernya rusak, dia berlanjut kepada kerusakan di saraf, ya. Jadi pembuluh darah kapiler kemudian baru saraf. Nah, setelah saraf itu nanti kehilangan sensasi atau rangsang ini ya, respon rangsangnya itu hilang gitu. Nah, pada saat seperti ini biasanya sudah berat ya, sudah berat. Jadi caranya mudah sebetulnya, pakai satu kayak jarum gitu, kemudian kita rangsangkan pada telapak kaki, dan si pasien atau klien itu nggak merasakan apa-apa, berarti dia grade-nya itu sudah berat gitu. Kalau sudah terjadi seperti ini ya, ini harus dikondisikan sekali, kakinya itu benar-benar jangan sampai terjadi luka. Karena kalau luka itu dia nggak rasa, sakit pun nggak ngerasa gitu ya. Makanya pada penderita ulkus diabetikum itu bahkan kakinya itu ditusuk pakai pisau atau sampai tembus ini tuh dia nggak merasakan apa-apa, udah hilang sensasinya itu gitu. Ini sudah berat itu. Jadi ini masih ringan ya, yang kerusakan pada kapileri ini, nanti kesemutan dan sebagainya. Terus ini sedang ya, ini berat sekali. Dan kemudian ini menjadi ulkus, menjadi luka diabetes. Nah, ketika luka diabetes ini yang mengarah nanti pembentukan nekrosis, kerusakan sel, kemudian gangren, dan biasanya ujung-ujungnya adalah diamputasi. Nah, maka apa yang harus dilakukan itu adalah mengontrol kadar gula darah tadi, olahraga, mengelola stres, kemudian jangan penderita diabetes memilih jenis pekerjaan yang tidak mengeluarkan tenaga yang ekstra gitu. Jadi pilih-pilihlah pekerjaan yang atau kerja yang sudah kelihatan kelelahan itu disudahi atau harus istirahat. Kemudian infeksi itu juga bisa memperparah terjadinya diabetes. Adanya infeksi itu memperparah diabetes saat terjadi kenaikan kadar gula darah gitu. Makanya ini termasuk komorbid pada kasus COVID kemarin. Nah, sekarang bagaimana teman-teman semuanya untuk penata laksanaan terapi herbalnya? Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kadar gula darah itu harus diturunkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena kadang
terjadi stres, maka kita bisa menggunakan jenis herbal-herbal yang untuk menurunkan hormon kortisol, hormon stres itu. Ini bisa pakai lavender, bisa pakai buah pala, bisa pakai kisaat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah turunkan HbA1c. HbA1c bisa diturunkan misalkan menggunakan lobak ya, menggunakan itu yang hasil penelitian itu ini lidah buaya ya, lidah buaya itu bisa untuk menurunkan HbA1c. Nah, kemudian baru kita terapi komplikasinya gitu. Jadi komplikasinya itu bisa kita terapi sejalan dengan terkontrolnya kadar gula darah dan menurunnya HbA1c. Nah, ini nanti bisa kalau untuk neuropati bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama dengan oles. Nanti dioleskan ya pada telapak kaki yang mengalami kebas-kebas tadi, mengalami rasa panas dan sebagainya, itu bisa menggunakan minyak-minyak atsiri dari misalkan capsaicin dari cabai gitu ya, itu bisa untuk merangsang untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian bisa juga dari lavender tadi, bisa juga dari cengkeh, minyak asirinya ini ya. Kemudian kayu manis, bisa juga dari kemenyan ya, kemenyan, pohon kemenyan itu diambil minyaknya, itu bisa. Kemudian bisa juga menggunakan itu jeruk nipis ya, jeruk nipis minyaknya ya, minyak jeruk nipis. Kemudian menggunakan kemangi dalam basis yang mengandung omega 3. Nah, omega 3 bisa kita dapatkan misalkan dari minyak nabati bekatul ya, itu bagus sekali, itu bisa digunakan itu. Terus minyak zaitun itu juga bagus, itu kandungan omega 3, omega 6, atau menggunakan minyak saca inci, itu malah ada omega 9-nya, itu bagus banget itu. Nanti ditampurkan minyak itu, dioleskan di situ. Jadi itu pendekatan untuk neuropati itu lewat dua cara tadi, yaitu mengendalikan faktor penyebabnya, kemudian gejala-gejala yang timbul itu dikurangi dengan pendekatan paliatif. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kin. Nah, untuk Ibu Bapak sekalian yang sudah menyimak materi webinar kita pada siang hari ini, bisa untuk mempersiapkan pertanyaan dan langsung saja tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya tanyakan langsung dan dijawab langsung oleh Pak Kin. Apakah kita bisa mendapatkan PPT materinya? Baik, nanti saya sampaikan di grup, akan di-share di grup untuk PPT materinya. Jika ada pertanyaan seputar pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu neuropati diabetes, faktor resiko, dan terapi herbal, boleh silahkan tanyakan di kolom komentar. Baik, ada pertanyaan langsung saja ya, saya bacakan di sini dari Kak Om Tang. Apa saja makanan yang boleh atau tidak boleh untuk penderita diabetes? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Kin, silahkan. Ya, prinsipnya penderita diabetes itu tidak boleh mengkonsumsi gula-gula yang sederhana ya. Gula-gula sederhana itu gula-gula yang mudah sekali masuk ke dalam sistem respirasi di mitokondria, itu jelas nanti akan indeks glikemiknya sangat tinggi. Kalau saya sarankan konsumsi gulanya pun kalau akan menggunakan itu adalah gula-gula yang dari jenis fruktosa, syukur-syukur yang ada komponen seratnya. Jadi gula dari jenis fruktosa dan berserat gitu. Itu pemanis yang relatif lebih aman, meskipun jumlahnya tetap harus dikendalikan gitu. Yang kedua, bahan-bahan pengawet ya, bahan-bahan pengawet berbagai jenis
penguat rasa, makanan, bau, warna dan sebagainya itu harus dihindari gitu. Kenapa? Karena orang yang diabetes sendiri sebetulnya itu dia sudah mengalami stres oksidatif oleh karena radikal bebas yang dihasilkan dari gula itu sendiri gitu. Nah, itu ditambah lagi dari makanan-makanan yang tidak sehat gitu, makanan-makanan yang misalkan tadi mengandung banyak pengawet tadi. Selain itu juga makanan-makanan yang dibakar ya, digoreng, apalagi kita menggunakan minyak yang digoreng lebih dari 3 kali, itu radikal bebasnya juga sangat tinggi gitu. Kemudian apa yang tidak boleh lagi itu adalah jenis makanan-makanan yang high fat ya, yang kadar ininya sangat tinggi gitu. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya oleh si penderita diabetes itu protein ya, karena pada prinsipnya orang diabetes itu akan mengalami atrofi atau penurunan massa ototnya ya. Jadi dia butuh protein. Kemudian yang kedua butuh serat ya. Butuh serat. Yang ketiga itu adalah dia butuh tadi antioksidan dari komponen pigmen-pigmen alami, zat warna alami dari tumbuh-tumbuhan. Dia butuh itu. Kemudian bagaimana asupan gulanya ya, asupan gulanya itu karbonnya maksudnya itu bisa diambil dari jenis umbi-umbian. Ya, umbi-umbian itu relatif lebih aman dibanding biji-bijian. Biji-bijian seperti padi itu biji-bijian ya. Tapi kalau umbi-umbian itu relatif lebih aman. Sekali lagi itu pun dengan cara menentukan jumlah asupannya gitu. Jadi seperti itu pola makannya. Nah ini yang tanpa obat ya, ini nggak usah pakai obat, diatur pola makannya, gitulah kurang lebih. Seperti itu Mbak Rana. Baik Pak, sudah cukup jelas ya tadi yang bertanya tuh Kak siapa ya? Sudah jelas belum ya? Coba kalau misalnya belum jelas boleh ditanyakan lagi di kolom komentar. Nah ada pertanyaan nih banyak banget ya Pak yang masuk. Itu tuh banyak yang mempertanyakan tentang diabetes tuh bisa sembuh nggak sih Pak? Nah terus kita kan ini mengkonsumsinya herbal. Herbal itu pasti banyak yang berasumsi bahwa bakal merusak ginjal. Nah itu penjelasannya seperti apa Pak? Silahkan. Ya, tadi saya katakan bahwa kami dari tim Tanya Herbal itu mengupayakan sebuah rasionalisasi gitu ya. Artinya kalau kemudian kita katakan bahwa herbal itu zero risk ya, tidak ada resiko sama sekali, itu juga kami tidak sependapat dengan itu. Maka kenapa kemudian kami harus menggunakan pendekatan monitoring gitu ya. Kita monitor ketika herbal itu dikonsumsi apakah cocok ya memberikan progres kemajuan terapinya ataukah kemudian menimbulkan efek samping atau istilahnya reaksi yang tidak dikehendaki atau reaksi obat yang tidak dikehendaki. Nah, itu hanya bisa diketahui lewat monitoring. Tanpa monitoring kita nggak tahu. Kalau polanya hanya jual putus, ya selesai, ya sudah, kita tidak bisa lagi mengetahui apa yang terjadi. Gitu. Jadi kami makanya mengembangkan sebuah pola Tanya Herbal ini menggunakan pola counseling and monitoring, gitu ya. Itu satu. Jadi kalau dikatakan tadi merusak ginjal itu biasanya begini. Kalau herbalnya itu memang bersifat nefrotoksik itu betul, ya betul bahwa itu bisa merusak. Nah kebanyakan yang bersifat nefrotoksik itu adalah tanaman-tanaman yang banyak mengandung oksalat. Oksalat itu bisa nefrotoksik itu karena oksalat itu sendiri itu akan kalau ada di dalam ginjal kita itu akan merusak. Makanya ada yang disebut gagal ginjal karena batu ginjal gitu atau nefrolithasis. Jadi gagal ginjalnya karena kerusakan neuronnya itu karena karena serpihan-serpihan dari oksalat. Nah, kalau tanaman-tanaman yang banyak mengandung oksalat ini sering dikonsumsi, maka saya sampaikan pada penderita gagal ginjal itu jangan mengkonsumsi yang dari jenis bayam-bayaman,
yang dari jenis belimbing-belimbingan itu karena oksalatnya sangat tinggi gitu. Jadi nggak boleh mengkonsumsi itu, termasuk porang. Porang itu juga ada kandungan oksalatnya meskipun rendah gitu. Jadi kalau yang seperti ini betul bahwa konsumsi itu bisa menyebabkan kerusakan atau gagal ginjal. Tapi kalau dalam kondisi yang selain daripada tanaman-tanaman yang bersifat nephrotoxic, sebetulnya tidak sampai pada tahap menyebabkan kerusakan ginjal, tetapi juga tetap berpotensi efek samping. Efek ringannya yang pernah saya monitoring itu terjadi hipersensitivitas. Nah, hipersensitivitas itu maksudnya alergi, misalkan itu adalah sifat yang bersifat individual, tidak terjadi secara umum kalau diminum si orang A, orang B, orang C, kemudian semuanya mengalami alergi hipersensitivitas, tidak selalu gitu. Jadi ada angka kalau di dalam penelitian di jurnal-jurnal itu herbal pharmacovigilance ya, jadi mengetahui efek samping dari herbal itu termasuk ringan karena hanya ada di angka di bawah 12%. Jadi ya gatal-gatal, kemudian mungkin nanti ada yang mual gitu, itu masih dikategorikan ringan. Seperti itu. Terakhir, apakah diabetes itu bisa disembuhkan? Itu ada dua teori ya. Ada yang mengatakan ya itu penyakit yang seumur hidup, sehingga ada tulisan hadiah terindah Tuhan kepada manusia itu diabetes gitu. Kalau seperti itu berarti selamanya dia akan terus bergantung kepada penggunaan obat-obatan. Terus yang kedua itu adalah bisa disembuhkan. Itu yang berpendapat bahwa kerusakan pada sel pankreas itu bisa diregenerasi ya dengan berbagai pendekatan terapi, termasuk terapi genetik gitu ya. Atau ada yang mengatakan itu apa istilahnya itu terapi sel punca gitu ya. Itu juga bisa menyembuhkan katanya. Info yang saya pahami dari dua pandangan seperti itu. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, selanjutnya di sini juga ada pertanyaan dari Kak Resinda. Di sini menanyakan, apakah pasien penderita diabetes yang sudah tergantung oleh insulin, jika insulin itu berhenti, apakah ada terjadi komplikasi yang parah? Alasan pasien memberhentikan karena pakai herbal terapi, tetapi gulanya makin meningkat. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, ya. Pendekatan menggunakan suntik insulin itu adalah satu pendekatan dalam teori konvensional ya, dalam konvensional medicine atau western medicine. Nah, bagaimana dengan kemudian menggunakan herbal dan belum memberikan hasil ya. Ini perlu makanya perlu kita lakukan satu pendekatan yaitu konseling ya dan monitoring. Misal begini, jenis herbalnya apa, misalkan seperti itu. Terus aktivitas kesehariannya apa si orang tersebut gitu ya. Misalkan dia pekerja keras gitu. Nah, pekerja keras itu kecenderungannya gula darahnya akan tinggi gitu. Seperti yang tadi saya katakan gitu ya, kelelahan fisik itu akan memicu terjadinya peningkatan kadar gula darah gitu. Jadi herbalnya apa itu sebetulnya begini. Saya melihat kebanyakan herbal yang untuk diabetes itu sifatnya herbal tunggal gitu. Padahal kita ingin mengkondisikan bagaimana bisa mengalihkan dari obat-obat sintetik kepada herbal misalnya. Jadi kata kuncinya adalah herbalnya itu harus herbal yang terdiri dari beberapa komponen atau beberapa tumbuhan atau kita sebut sebagai polyherbal. Nah, polyherbal ini pun juga harus ditanyakan, harus dilihat apakah polyherbalnya itu sinergis atau tidak. Nah, kemungkinan tadi disampaikan bahwa ketika mengkonsumsi gula darahnya itu kemudian makin meningkat, nah kemungkinan kita harus mengevaluasi komposisi yang ada di dalam herbal tersebut. Dan yang ketiga adalah kita lihat pola makannya. Apakah dia tetap masih menggunakan pola makan yang high kalori ya, termasuk gula dan lemak,
ataukah kemudian sudah bisa mengatur jumlah asupan makanannya yang bersumber dari unsur-unsur yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Saya kira itu, Mbak. Baik, sudah cukup jelas ya Kak ya? Ya, mohon maaf. Pertanyaan selanjutnya di sini ada dari Kak Abso. Izin dok, untuk terapi, apakah penderita diabetes boleh dibekam atau diterapi FASD? Mungkin bisa langsung dijawab, silahkan. Ya, untuk kasus bekam itu beberapa panduan yang saya baca ya di panduannya PPI itu, Perkumpulan Bekam Indonesia. Yang pertama adalah dia tidak sedang dalam keadaan hipoglikemi gitu ya. Berarti ada pengecekan dulu pada mereka yang sedang yang mengalami diabetes dan akan melakukan bekam itu. Sebab kalau hipoglikemi nanti begitu darahnya dikeluarkan itu makin parah itu, dan itu juga bisa berakibat yang membahayakan ya. Yang kedua itu adalah alat-alat yang dipakai untuk bekam itu harus benar-benar terjaga sterilisasinya. Seperti tadi saya katakan, penderita diabetes itu kalau kita lihat darahnya itu kecenderungannya banyak mengandung agen-agen mikrobia, karena gula yang tinggi di dalam darah itu memicu pertumbuhan dari agen-agen mikroba yang itu kalau misalkan alat yang dipakai untuk membekam itu ternyata tidak steril, nah itu bisa menyebabkan komplikasi pada terjadinya ulkus tadi atau perlukaan diabetes. Dan itu kalau terjadi jenis bakterinya itu rata-rata bakteri anaerob itu. Bakteri anaerob itu kalau istilahnya ya, dia itu akan semakin senang kalau tidak ada oksigen gitu, akan semakin dia semakin merebak gitu ya. Makanya pada kasus diabetes biasanya jenis bakteri yang paling sering mengkontaminasi itu dari jenis anaerob. Dan kalau antibiotiknya ya rata-rata harus dikombinasi dengan menggunakan metronidazol gitu. Karena itu khusus untuk bakteri-bakteri anaerob. Jadi begini Bapak Ibu semuanya. Kadang pada kondisi yang harus kita menggunakan pendekatan harus fast respon, harus cepat, maka tidak ada masalah sebetulnya juga menggunakan menggunakan obat-obatan dari kimia, seperti pada kasus yang terinfeksi oleh bakteri anaerob ya, itu cara paling bagus dikombinasi yaitu menggunakan komponen herbal ya, seperti misalkan sambiloto, mimba gitu ya, dikombinasikan dengan tadi metronidazol gitu. Karena kita pengen respon cepat, biasanya itu sekitar 5-7 hari itu yang tadinya misalkan terjadi komplikasi luka gitu, itu mulai kemudian lukanya itu membaik gitu. Itu kalau dikombinasikan dengan metronidazol. Itu pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dalam kasus-kasus praktek di pelayanan klinis seperti itu. Begitu Mbak Ran. Baik, pertanyaan selanjutnya di sini juga banyak yang menanyakan seputar makanan ya. Tadi sudah sempat dibahas beberapa yang harus dihindari, dan juga di sini ada yang menanyakan untuk penderita diabetes itu boleh minum susu. Susu seperti apa sih yang boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes, Pak? Mungkin bisa Iya, boleh dijawab. ya. Terutama susu yang mengandung kecukupan protein ya. Itu justru sangat disarankan ya. Dan bukan dari jenis susu-susu yang memang dia mengandung kadar gula yang tinggi, seperti susu kental gitu ya, susu kental manis itu kan kandungan gulanya sangat tinggi gitu.
sekali lagi penderita diabetes bukan berarti tidak butuh gula ya, tetapi gula yang memiliki unsur dari jenis fruktosa, kemudian dia adalah gula yang berserat gitu ya, itu yang indeks glikemiknya lebih rendah dan aman. Jadi kalau untuk penderita diabetes tadi tidak ada halangan ya konsumsi susu dengan rasa-rasa yang flame ya, bukan yang sangat manis gitu ya. Itu nanti cepat sekali itu meningkatkan kadar gula darahnya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, buat teman-teman yang masih ingin menanyakan sesuatu yang masih kurang jelas, boleh ya langsung saja tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita coba pilihkan pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Pak Kin. Dan di sini juga banyak yang menanyakan, penderita diabetes yang sudah mengkonsumsi obat dokter atau obat sintetik, itu boleh tidak dibarengkan minumnya bersama herbal, seperti itu. Ya, untuk kasus tadi konfirmasinya dengan HbA1c sebetulnya. Jadi kalau nanti ngecek itu jangan hanya dilihat dari gula darahnya ya, tetapi juga HbA1c-nya. Saya kasih contoh gini. Untuk HbA1c di atas 7 itu kombinasi antara metformin ya dengan lidah buaya atau kayu manis itu justru yang bagus, yang memberi kemajuan terapi yang bagus. Di satu sisi gula darah nanti akan turun, satu sisi HbA1-nya juga turun. Karena kayu manis, kemudian lidah buaya itu sangat bagus untuk menurunkan HbA1c gitu. Jadi kalau HbA1-nya itu turun, berarti peluang atau kecenderungan kena komplikasi kan juga bisa diturunkan gitu. Karena keparahan dari komplikasi itu sangat tergantung dari nilai HbA1c-nya. Begitu Mbak Rana. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Di sini saya sedang memilih pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah masuk karena cukup banyak ya. Dari Kak Lydia, berapa ukuran kayu manis dan lidah buaya untuk tadi ya dikonsumsinya Pak? Jadi takarannya mungkin ya. Ya, kalau dalam bentuk bubuk ya itu kurang lebih 3 gram kering ya, atau setara dengan 15 sampai 20 gram kalau itu dalam bentuk basahnya. Kemudian kalau dalam bentuk segar yang masih utuh itu kalau kayu manis itu sekitar 8 sampai 10 cm ya, atau sekitar 8 gram gitu. Nanti yang lidah buayanya itu kurang lebih panjangnya itu adalah sekitar 15 sampai 20 cm gitu. Itu yang takaran sekali konsumsi, sekali minum gitu. Seperti itu. Baik, jadi seperti itu Kak Lydia, apakah sudah jelas ya jawabannya? Nah, untuk Ibu Bapak sekalian yang sudah bergabung dan sudah memberikan pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya pada siang hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita bisa lanjut diskusi di grup WhatsApp Tanya Herbal. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi untuk Ibu Bapak semuanya yang sudah bergabung, bahwa di sini saya akan membagikan informasi seputar produk. Tadi sudah banyak banget nih yang menanyakan di kolom komentar, herbal apa yang cocok untuk menurunkan gula darah dan lain sebagainya ya. Itu sudah banyak banget pertanyaannya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi bahwa saya akan share dulu sebentar. Ya, di sini kita mengadakan promo spesial webinar herbal-herbal yang bisa direkomendasikan oleh kita untuk penderita
diabetes dan berbagai keluhan lainnya ya yang akan dilakukan setelah webinar ini. Akan ada tahap konsultasi gratis yang dimana nanti formatnya akan di-share di grup ya, akan di-share di grup Tanya Herbal. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini, saya akan memberikan promo spesial webinar dan harga spesial tentunya. Ya, bisa di screenshot atau dicatat harganya dan promonya. Dan untuk peserta webinar kita pada siang hari ini tentunya saya memberikan hadiah yang luar biasa sekali. Untuk peserta khusus webinar akan mendapatkan hadiah Baby Gold minimal pembelanjaan 100.000. Jadi nanti di dalam paketnya akan mendapatkan logam mulia ya yang kami berikan khusus peserta webinar. Dan bagaimana jika sebelumnya sudah bertransaksi atau membeli produknya, nanti akan dikirim hadiahnya setelah pembelian selanjutnya. Jadi bakal ada hadiahnya gitu ya. Dan untuk khusus peserta webinar kita pada siang hari ini, saya memberikan bonus atau hadiah berupa Baby Gold minimal pembelanjaan 100.000. Nah, bagaimana sih caranya agar mendapatkan promo ini? Nah, setelah webinar akan diadakan konsultasi. Konsultasi ini akan dibantu oleh tim kami. Akan dibantu oleh kami ya, baik diulangi lagi ya. Apakah sudah? Baik. Jadi setelah acara webinar ini selesai, kita akan melakukan konsultasi gratis ya. Nanti formatnya akan di-share di grup Tanya Herbal dan kami akan memberikan rekomendasi herbal yang sesuai dengan keluhan Ibu Bapak sekalian. Karena bahwa tadi sudah dijelaskan karena kondisi setiap orang memiliki kondisi tubuh dan respon yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi setelah konsultasi akan diberikan rekomendasi herbal dan tentu saja akan mendapatkan harga khusus peserta webinar yang sudah bergabung pada siang hari ini. Lalu setelah pembelian kita akan melakukan monitoring yang tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa setelah mengkonsumsi herbalnya kita akan melakukan monitoring seperti apa perubahan yang dirasakan oleh pasien, ibu bapak sekalian. Bisa dikonsultasikan. Jadi langsung saja Bapak Ibu sekalian bisa langsung hubungi saya ya yang di grup nomor tim dari Tanya Herbal seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, mungkin di sini ada sedikit dua patah kata dari Pak Kin yang mungkin akan disampaikan sebagai sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini. Silakan. Ya, Sobat Tanya Herbal yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bicara tentang komplikasi diabetes, angka kejadiannya itu adalah 75%. Artinya kalau ada orang ada 100 penderita diabetes, 75-nya itu nanti akan menjadi komplikasi, tetapi yang 25% tidak gitu ya. Nah, ternyata yang menjadi faktor penting itu justru mengendalikan kadar gula darah itu dengan baik. Nah, pengendalian kadar gula darah dengan baik itu parameternya bukan hanya gula darahnya, tetapi HbA1c. Jadi ini mohon dipahami ya, HbA1c itu cara untuk melihat akurasi pengendalian atau kontrol gula darah kita itu dengan baik gitu ya. Nah, oleh karena itu terapi apapun yang menggunakan modalitas mau yang konvensional ataupun yang tradisional, termasuk menggunakan herbal ya, itu akan mencapai target terapinya jika HbA1c-nya itu mengalami penurunan. Namun penurunan HbA1c itu tidak bisa dilihat secara singkat.
paling tidak terapi itu dilakukan selama 1 sampai 2 bulan. Itu baru nanti akan bisa diketahui efek penurunannya itu. Sehingga cek lab sebelum dan sesudah terapi untuk melihat dampak penurunannya itu setidaknya 1 sampai 2 bulan. Kalau saran saya sih 2 bulan ya. 2 bulan itu nanti untuk melihat kalau misalkan awalnya misalkan 10 gitu, kemudian 2 bulan harga BA1-nya turun menjadi 8 itu, ini berarti ada perkembangan progres terapi. Dan cara itu hanya bisa dilakukan yang berbasis konseling dan monitoring. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Sukses selalu, sehat selalu. Bugar sak lawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kin atas waktunya yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini ya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung juga saya ucapkan banyak terima kasih. Dan di sini ada sedikit pertanyaan yang mungkin akan saya jawab juga. Ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan produk herbalnya. Nah, setelah webinar ini berakhir, saya akan memberikan format konsultasinya ya. Nah, nanti akan dilakukan konsultasi secara online dan kemudian setelah itu untuk produk herbalnya akan saya kirim ya menggunakan ekspedisi seperti itu. Jadi nanti akan dibantu prosesnya seperti apa. Nah, nanti akan saya bantu di grup Tanya Herbal. Untuk katalognya nanti akan saya share juga di grup ya. Atau yang mau konsultasi bisa nanti akan disesuaikan dan diberikan rekomendasi herbal yang sesuainya. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab pada siang hari ini, nanti kita bisa lanjut diskusi di grup Tanya Herbal. Yang belum absensi webinar pada siang hari ini juga diharapkan untuk wajib untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Dan saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita, Pak Kintoko, dan seluruh peserta webinar kita pada siang hari ini. Dan untuk link yang mungkin terlewat, yang tidak mengikuti dari awal, itu akan di-share di YouTube. Untuk linknya nanti akan segera di-share di grup Tanya Herbal. Absensinya bisa nanti dikirimkan lagi oleh tim kami. Mbak. Bagaimana cara kalau membeli produk Naturmin dan Herbiviat? Bisa langsung hubungi saya. Di grup Tanya Herbal juga ada ya, bisa personal chat aja. Untuk konsultasi itu dilakukan personal chat, jadi tidak dilakukan di grup Tanya Herbal. Karena itu terlalu ini ya, publik ya. Baik, saya rasa cukup untuk webinar kita pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua tim yang terlibat. Dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata, perilaku, dan perbuatan selama webinar ini berlangsung. Mungkin bisa saya akhiri saja webinar kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.